Halo keluarga jiwaku, welcome back to TBMT channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia stay tune di TBMT channel, dan selamat bergabung. Untuk yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini kita akan membaca energi ciri-ciri jodoh untuk Virgo di tahun 2021. Di sini kalian bisa pilih pile. Nantinya pilih pile, dan file mana yang memanggil kalian, gunakan intuisi kalian. Misalnya kalian sekarang masih jomblo, kalian bisa pikirkan ketika kalian ingin mempunyai satu pasangan yang terakhir untuk kalian dan pengen punya pasangan di tahun ini, kalian bisa afirmasikan lalu pilih salah satu filenya. Oke, kita langsung ke pilihan file-filenya. Oke, ini adalah pilihan file-filenya. File nomor 1, file nomor 2, file nomor 3. Warna pink, ungu, dan biru. Coba gunakan intuisi kalian untuk memilih, afirmasikan jodoh kalian. Nanti ciri-cirinya biar bisa kebaca di kartu file yang kalian pilih. File nomor 1, nomor 2, nomor 3. Untuk yang pilih nomor 2 dan nomor 3, saya tulis di timestamp di box deskripsi ya. Nanti bisa kalian klik aja di sana. Oke. Sekarang kita langsung ke file nomor 1 yang pilih warna pink. File nomor 2 saya taruh sini dulu. Yang pilih warna pink. Kita lihat ciri-ciri jodoh untuk Virgo di tahun 2021. Ini bisa jadi kalian sudah bertemu dengan orangnya dan mungkin terlibat konflik, atau bisa jadi kalian belum bertemu dengan orangnya dan mungkin akan bertemu dengan orang tersebut di tahun 2021 ini. Ini masih di bulan Februari ya, entah mungkin bisa jadi ketemunya di pas Valentine ya. Oke, kita lihat file nomor 1. Ciri-ciri jodoh Virgo. Oke. Wow. Oke, untuk ciri-ciri jodoh Virgo, zodiaknya antara bisa Aquarius atau bisa juga Scorpio ya. Tapi yang di sini paling kuat Scorpionya. Di sini. Ini orang kayaknya pernah ketemu kalian. Mungkin pernah menjalin rasa dengan kalian. Dan orang ini itu melakukan kesalahan terus-menerus. Entah kesalahan apa itu, karena Knight of Wands. Atau bisa jadi orang ini itu dekat dengan kalian, sudah dekat dengan kalian, tapi dia masih merasa terjebak dengan kondisinya yang sekarang. Ini ya, kalau nggak kelihatan saya deketin. Nih. Dia merasa terjebak dengan situasinya dia. Di sini juga ada orang sekitar yang nggak setuju, nggak tahu ini orang sekitar ini apa. Bisa nggak setuju, atau bisa mungkin ada masalah dengan keluarganya dia. Ini orang ciri-cirinya. Orang ini sedang mencari
keseimbangan untuk dirinya. Sekarang dia itu lagi masa penyembuhan, dia itu lagi masa healing diri dari mungkin masa lalunya dia. Bisa jadi ini orang udah married tapi masih dalam proses cerai. Itu dia sekarang lagi proses healing, dia udah kenal sama kalian nih. Dia mungkin nggak tahu ya, kan bisa jadi ya, semesta itu pokoknya unik kalau memberi kisah kepada manusia itu persatu-satunya. Ini bisa jadi orang ini tuh ngajak kalian married, cuman dia masih kepentok sama hubungannya yang masa lalu. Dia nggak ada pilihan, dia kejebak, masih tunggu sesuatu keputusan itu, karena di sekitarnya sudah ini bisa jadi ada problem dan masalah di keluarga ya. Itu prosesnya udah deket sama kalian, udah deket, mungkin mau ke jenjang yang serius, tapi nanti jenjangnya bisa bagus, jenjangnya bisa sampai ke pernikahan sama dia. Cuman memang Knight of One itu apa? Sesuatu yang berjalannya lambat. Dia lambat banget prosesnya karena nggak gampang. Bisa jadi karena traumanya dia, bisa jadi karena sesuatu yang di belakangnya dia yang menghambat dia untuk prosesnya itu lama. Ini ada hubungannya sama hukum juga ya. Ya, ini bisa nungguin proses cerai si dianya. Itu. Lalu orang ini punya bisnis. Dia punya bisnis. Atau dia itu kerja di bidang yang dia itu posisinya udah nggak abal-abal lagi. Posisinya udah bagus. Orangnya positif banget. Apa-apa itu jujur. Dia jujur orangnya. Itu sih ciri-cirinya. Kita lihat pesan dari semesta untuk kalian. Nah, kreatif. Jiwa mengekspresikan dirinya melalui cara dan kegiatan kreatif dan seni. Ekspresi ini akan membuatmu merasa begitu hidup, gembira dan lebih semangat dalam menjalani hidup. Kalian di sini harus kreatif. Oke. Mungkin ini kalian sempat pisah, bisa jadi ini kalian udah jadian sama dia, sempat pisah dan dia itu merasa kayak terkekang, merasa dia itu kayak nggak ada pilihan lain. Makanya kalian disarankan untuk kreatif. Kalian harus mengekspresikan jiwa kalian. Kalian harus mengekspresikan kreativitas kalian dalam seni mencintai ataupun tentang cinta. Itu ya pesannya. Yang kedua, jujur pada diri sendiri. Lihatlah jauh ke dalam hatimu, maka Anda akan mengetahui kebenaran dari situasi ini. Akui dan terimalah kebenaran. Fokuslah pada jalan keluar terbaik untuk membuat akhir yang baik. Nah, ini bisa jadi mungkin ada sesuatu yang menjanggal, yang menghambat itu, entah dari keluarganya si dia atau dari keluarganya kamu yang, tapi sih lebih dari dia ya. Dianya memang ada masalah, jadi kamu harus balik lagi. Kamu masih mau nggak jalan sama orang ini? Meskipun prospeknya agak lama sama dia, nggak langsung cepet langsung married, nggak bisa. Karena memang prosesnya dia, itu jalannya dia, itu jalan hidupnya dia, itu. Dan ini kamu harus jujur pada diri sendiri tentang kebenaran situasi apapun itu. Atau bisa jadi ini udah married dan kalian proses mungkin mau cerai karena merasa nggak ada hubungan lagi. Itu bisa jadi, maksudnya nggak sesuai yang kayak dipikirkan, padahal dia itu jodohmu. Hanya masalahnya dia melakukan kesalahan yang berulang-ulang, entah itu apa. Itu ya. Itu
Pesannya ini, jujur pada diri sendiri, lihatlah jauh ke dalam hatimu, maka Anda akan mengetahui kebenaran dari situasi ini. Carilah kebenaran terlebih dahulu. Oke? Pesan yang ketiga, ide baru. Bukalah pikiranmu dan perhatikan ide-ide baru yang datang padamu, karena mereka adalah jawaban atas doamu. Jadi, buat kalian yang mungkin kalian baru bertemu dengan orang ini, kalian itu memintanya apa? Dikoreksi lagi. Mungkin dipertemukan dengan orang dengan seperti ini, mungkin apa yang kalian inginkan, orang yang dengan karakter seperti apa, tapi dengan kondisinya harus menyelesaikan yang ada di belakangnya seperti apa. Itu hal yang biasa dalam hal cinta. Cinta itu butuh kesabaran, oke? Itu untuk file nomor 1 yang pilih warna pink. Oke. Kita ke next file. Kita ke next file. File nomor 2. Yang pink saya singkirkan. Kita pilih ke file nomor 2 yang pilih warna ungu. File nomor 2 yang pilih warna ungu. Buat Virgo, ciri dan jodohnya yang pilih warna ungu. File nomor 2 bisa kalian lihat. Ciri dan jodohnya. Oh, ini sebenarnya gini, cuman kartunya saya naruhnya yang kebalik. Tuh kan benar kebalik semua deh. Oke, ciri-cirinya adalah kalian baru aja ketemu orang ini, atau kalian masih belum bertemu orang ini. Bisa jadi sekali kalian ketemu, kalian jatuh cinta. Bisa jadi ini kalian suka. Bisa jadi ini kalian mengagumi. Ya, itu bagus 88. Dan orang ini tuh lagi merintis usahanya dia. Dia lagi frustasi. Bisa jadi orang ini masih baru cari kerja, baru resign dari kerjaan lamanya. Atau bisa jadi orang ini masih baru lulus. Wah, baru lulus, masih kecil dong. Ya, nggak apa-apa. Dia masih proses untuk mencari menuju kesuksesannya dia. Itu. Ada yang dingin, dia cuek banget. Dia ada yang cuek banget. Dia cuek itu karena dia masih belum bisa move on dari masa lalunya, atau masa lalunya masih bisa ngubrek-ngubrek dia, maksudnya nguber-nguber dia, ngejar-ngejar dia. Itu bisa jadi. Atau mungkin dia sudah nggak mau sama masa lalunya, tapi masa lalunya tetap aja ngedatengin ngedatengin masa lalunya tuh sering ngedatengin dia tuh padahal pengen keluar, udah nggak mau lagi gitu. Itu. Dan akhirnya dia pilih cuek sama kamu, atau dia bisa pilih cuek sama mantannya itu. Atau bisa jadi dia memang tipikal yang cuek. Itu. Atau bisa jadi ini dia ketakutan. Maksudnya ketakutan itu dia dulu kan mungkin terlalu care. Orang cuek itu bisa jadi dia awalnya terlalu care sama orang, sampai akhirnya akhirnya perhatiannya dia itu merubah dia menjadi cuek. Itu bisa. Sampai akhirnya dia ya sudahlah, dia berhati dingin. Itu. Tapi memang baru bisa jadi ini orang mengagumi kalian. Orang ini mengagumi kalian, atau sebaliknya kalian yang mengagumi dia, itu juga bisa jadi. Atau bisa jadi ini orang pernah pacaran sama kalian. Ya, ciri-cirinya dia pernah pacaran sama kalian. Terus
dia itu nggak bisa move on dari kalian. Dia itu tetap ngubungin kalian, masih tetap ngubungin kalian. Itu kalau dibilang hubungan kalian bisa diperbaiki, bisa, karena di sini ada ini, the magician. Dia yang mengubah. Bisa jadi juga orang ini mengubah kalian menjadi lebih baik. Dia the magician. Itu ciri-cirinya. Orangnya dingin, pemberani, berani dalam hal apapun itu ya. Itu terus apa ya, ciri-ciri zodiaknya nggak disebutin di sini. Ciri-ciri zodiaknya nggak disebutin di sini. Oke, kita langsung lihat pesan dari semesta untuk pilih pel ini. Keluarga. Situasi ini berakar dari pengalaman emosional dengan anggota keluarga yang jika dapat dipahami dan diterima akan dapat membantu pemulihan dari diri Anda dari masalah. Oke, ya. Mungkin bisa jadi ini kalian cerai atau gimana ya, atau mungkin keluarga kalian menuntut orang dengan ciri-ciri, maksudnya keluarga kalian menuntut kalian itu untuk ini bisa jadi gini, keluarga kalian menuntut yang menjadi pasangan kalian itu harus orang yang berduit. Itu makanya dia pergi. Ini bisa jadi dia pergi merantau cari duit. Itu jodohnya. Dia pergi merantau cari duit biar bisa nikahin kalian. Itu ya pesannya, berangkat dari keluarga. Oke. Yang kedua, dengarkan. Ambillah waktu duduk dalam diam dan tenang untuk istirahat, meditasi, dan berkontemplasi. Suara hati terdengar ketika pikiranmu hening. Oke, mungkin bisa jadi orang ini LDR sama kalian. Jadi kalian itu namanya orang LDR yang biasanya nggak pernah LDR, tiba-tiba LDR, kaget dong dan shock. Nah, itu di sini kalian harus ambil waktu duduk dalam diam dan tenang dan beristirahat, untuk istirahat dan meditasi, berkontemplasi. Suara hati terdengar ketika pikiranmu hening. Jadi kalian harus balik melihat ke dalam diri kalian sendiri. Ini kalian udah ketemu nih sama orang ini, kalian itu pisah karena LDR aja. Itu aja. Karena memang tuntutan dari keluarga. Mungkin keluarga kalian yang pengen kalian punya pasangan yang berkecukupan, sedangkan dia mengiyakan dan dia sedang merantau untuk mencoba mencukupi apa yang menjadi syarat dari keluarga kalian. Itu ya. Ini bisa buat jawaban yang mungkin kalian ragu-ragu ya, apakah dia jodohku, mungkin bisa gitu ya. Dan ini udah menjawab. Oke. Yang ketiga, ikuti intuisimu, percaya dan ikuti intuisimu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu, merespon yang terbaik saat ini dan memiliki pengharapan untuk masa depan. Tuh. Ikuti intuisimu. Jadi apa yang kamu yakini itu ya sudah, yakini, ikuti. Terkadang seseorang manusia itu hal yang wajar ya, ketika tidak bisa membedakan antara intuisi dan ketakutan. Nah itu nanti bisa saya buatkan video cara membedakan intuisi dan ketakutan. Bagus itu kayaknya. Oke, itu untuk file yang nomor 2 yang pilih warna ungu. Bila kalian sudah menemukan orangnya atau mungkin baru menemukan orangnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan bila ciri-ciri ini tidak seperti yang dipikirkan kalian, berarti kalian masih belum bertemu orangnya, atau mungkin kalian bisa pilih dari file yang lainnya, karena kadang ada satu orang itu ada di 2 file. Itu ya. Oke, ini untuk file nomor 2-nya. Ciri-ciri jodoh Virgo tahun 2021. Oke, kita ke next file. Ciri-ciri jodoh Virgo yang pilih file warna biru langit. Biru langit kesukaannya Virgo ya, katanya sih.
pilih biru langit, biru langit lagi, biru langit. Oke, yang pilih biru langit, kita langsung lihat ciri-cirinya. Loh, kan kebalik semua. Kok dia kenapa dengan tangan saya sepertinya? Ada apa dengan tangan saya? Oh, yang ini tuh gini. Dia itu gini. Tuh kan. Ah, ya. Nih. Yang kebalik cuma satu. Jadi ini orang adalah soulmate kalian, atau bisa jadi twin flame kalian, kembaran jiwa kalian ya. Ini ciri-cirinya. Ini bisa jadi orang ini Gemini zodiaknya, bisa jadi zodiaknya Taurus atau Capricorn. Zodiaknya itu orang ini itu sangat sukses secara finansial. Orang ini sudah mengajak kalian menikah. Tapi terkadang ada sesuatu yang membuat kalian bertengkar. Kayaknya orang ini udah pacaran sama kalian. Orang ini udah pacaran sama kalian, tapi kadang apa ya, dia muncul overprotectivenya dia gitu. Itu atau enggak kalian yang overprotective, jadi dia merasa kayak rantai itu di sini. Jadi kadang dia itu frustasi sama hubungan kalau kalian udah mulai posesif. Padahal sebenarnya kalau dia itu ngejalanin ya udah ngejalanin, dan dia itu udah mau ke proses yang menuju ke pernikahan. Ini bisa jadi orang ini udah mau married ya. Ini bisa jadi kalian udah mau married, atau bisa jadi kalian akan married di tahun 2021 ini. Dan sedikit memang kalau pertengkaran kalian itu membuat dia sedikit stres. Itu ciri-cirinya sih itu. Dia memang soulmate kalian, dia sesuai banget, finansialnya juga baik. Dia itu seperti teman yang baik. Dia bisa jadi teman yang baik, dia bisa jadi pasangan yang baik. Itu. Tapi bisa jadi ini orang dekat dengan kalian, tapi dia masih punya hubungan sama orang lain. Ini bisa jadi. Dia seperti apa ya? Dia itu merasa seperti penolong. Dia itu merasa seperti harus nolong kalian. Itu ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya itu hanya ilusi pikirannya dia aja. Sebenarnya ya dia real suka sama kalian. Itu sih ciri-cirinya. Dia sangat bantu kalian. Itu. Oke, pesan dari semesta untuk kalian yang pilih pel warna biru. Lihatlah kebaikan, buka dan lembutkanlah hati serta hargai diri dan orang lain dalam segala situasi. Lihatlah sisi kebaikan yang ada di dalam diri setiap pribadi. Oh, ini bisa jadi kalian yang ragu sama orang ini. Kalian mikir ini orang ngebantu. Dia bilangnya, "Iya, aku cuma ngebantu aja." Padahal dia itu pakai rasa ngebantu kalian. Itu. Padahal dia itu pakai rasa untuk ngebantu kalian, ini pakai rasa ini. Dia cuma alih-alih pengen ngebantu, alih-alih pengen ngebantu. Itu pesannya, lihatlah kebaikan, buka dan lembutkanlah hati serta hargai diri dan orang lain dalam segala situasi. Lihatlah sisi kebaikan yang ada dalam diri setiap pribadi. Pesan yang pertama. Pesan yang kedua, wah, bidik sasaran keinginan. Fokuskan semua pikiran, perasaan, dan tindakanmu pada target yang diinginkan. Kuncilah sasarannya. Ingatlah untuk memikirkan apa yang Anda inginkan, bukan pada apa yang tidak diinginkan. Oke, jadi ini orang ya nanti ujungnya pasti married sama kalian. Karena ini itu udah soulmate banget. Ini udah apa ya?
Cuma pertengkaran aja yang bikin kalian itu sedikit crash, itu aja. Kadang yang satu bilang seperti ini, yang satu bilang seperti ini, justru yang satu ketakutan kayak gini, justru yang satu yang bilang kayak gini. Itu hubungan, bisa jadi ini twin flame ya. Bisa jadi ini twin flame. Oke, yang ketiga, hukum ketertarikan. Setiap pikiranmu adalah investasi yang akan menghasilkan baik ataupun buruk. Karena itu, tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiranmu dan menyelesaikannya dengan cinta, damai, dan harmoni. Oke, jadi sebenarnya kalian bertemu dengan orang ini, kalian itu yang minta sama semesta. Tapi ujungnya ya memang apa yang kamu minta, yang diberikan itu pasti akan ada konsekuensinya. Apapun yang diberikan itu pasti ada konsekuensinya. Karena konsekuensi itu adalah kayak apa ya? HP aja ada syarat dan ketentuan. Nah, kayak gitulah, hidup itu kayak gitu, ada syarat dan ketentuan. Oke, itu ciri-cirinya untuk pel nomor terakhir ya, nomor 3 yang pilih warna biru. Bila kalian sudah menemukan orang ini, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin kalau kalian ingin mengetahui video lanjutannya ini, bisa kalian DM IG saya TBMT. Nanti kalian bisa minta readingin tarot only 150k. Kalian bisa tanya 3 pertanyaan. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye bye.